Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jamaah asar rahimakumullah. Waktu asar ini kalau kita pahami dari makna bahasanya itu artinya adalah perasan. Di asar itu adalah perasan. Kalau kita makan soto umpamanya, bukan mau mengingatkan tentang makanan, memberikan gambaran saja. Kemudian di situ jeruknya itu tinggal, tidak ada yang, semuanya sudah diperas. Semuanya sudah diperas, tapi kita masih coba kemudian ambil jeruk yang sudah diperas ini, lalu kemudian kita peras lagi. Nah, air jeruk yang menetes dari perasan-perasan terakhir, itulah yang disebut sebagai asar. Nah, itu maknanya itu. Makanya kalau kita perhatikan itu disebutkan bahwa salah satu sholat yang paling diperhatikan dalam Al-Quran itu adalah sholat asar. Wa hafidhu 'alas sholawati, jaga sholat kalian, termasuk asar di situ. Lalu kemudian secara khusus asar disebutkan was sholatil wusta, terutama sholat asar. Nah, jadi hafidhu 'alas sholawati, coba jaga semua sholatmu, subuh, zuhur, jaga. Lalu kemudian secara khusus sholat asar itu disebutkan. Barangkali maknanya itu adalah mengingatkan kita bahwa ketika umurmu itu sudah masuk pada waktu asar. Asar ini Pak masih panas. Matahari itu masih panas, tapi sudah tidak bisa bertambah panas lagi. Ya. Jadi matahari di waktu asar itu masih panas, tapi hanya sebegitu saja. Sudah tidak ada potensi untuk bertambah, naik. Yang ada adalah potensi untuk menurun. Sudah turun. Itu waktu asar itu. Nah, jadi kita kembali kepada kajian kita. Kemarin kita sudah bicarakan hebatnya menjadi tua itu. Yang pertama adalah kita punya potensi waktu yang lebih lama untuk mengenal pencipta kita sebelum kita bertemu betul. Kemudian yang kedua, kita punya waktu yang lebih banyak untuk menyiapkan jawaban. Ini. Kita punya waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan jawaban. Lah, kok jawaban? Memangnya ada pertanyaan? Ya, ada. Latus alunna yauma idzin anin naim. Bahwa kalian itu semua pasti akan ditanyakan tentang semua nikmat-nikmat yang disebutkan dalam Quran. Nah, jadi seiring dengan bertambahnya usia kita, lalu kemudian kita ada kesadaran tentang nikmat itu, dan jawabannya itu adalah ketika kita pandai mensyukuri nikmat. Itulah jawaban daripada pertanyaan itu. Jadi kalau nanti kita ditanya, latus alunna yauma idzin anin naim, kalian semua pasti akan ditanyakan tentang semua nikmat yang kalian gunakan ketika di dunia. Jawabannya itu sebenarnya sederhana saja, syukur. Kalau kita sudah syukuri berarti sudah selesai jawabannya itu. Artinya apa? Di usia-usia seperti ini ya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih. Ya, menampakkan nikmat itu, menampakkan terima kasih kita akan nikmat itu
dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting untuk menjadi solih. Ya. Tidak ada alasan lagi Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di umur 40 tahun untuk menunda-nunda melatih diri menjadi orang yang solih. Ya. Sebab apa? Ya. Tidak ada yang akan rusak ketika bersama dengan orang-orang solih. Apapun itu, kalau ada di tangan orang yang solih, maka semuanya itu akan menjadi kebaikan. Makanya Nabi kita sabdakan, nikmal mal lirrajulis solih. Sebaik-baik harta itu adalah hartanya orang yang solih. Jadi kalau kita ini orang solih, usahakan jadi orang kaya. Kalau kita orang solih, usahakan menjadi orang kaya. Sebab hartanya orang kok kaya kemudian solih, maka pasti hartanya ini akan membawa banyak manfaat. Pasti. Tidak mungkin tuh kalau ada orang yang solih, kemudian hartanya itu diinvestasikan untuk maksiat. Tidak mungkin. Nah, kalau solihnya asli. Nah, kalau ada orang yang soleh betul, hartanya banyak, tidak mungkin harta itu akan diinvestasikan untuk menyebarluaskan maksiat. Tidak mungkin dibikin klub malam. Tidak mungkin. Tidak mungkin hartanya itu digunakan untuk mengimpor miras. Ya. Tidak mungkin hartanya itu digunakan untuk memodali bandar narkoba. Tidak mungkin, karena orang soleh. Yang jadi persoalan ini kalau ada orang yang kelihatannya soleh, tapi ternyata kemudian bisnisnya ini bisnis haram. Ini namanya anomali. Ya. Kok ada orang soleh bisnis narkoba, ada orang soleh membandari judol? Tidak mungkin. Kalau orang betul-betul soleh itu tidak mungkin. Makanya Nabi kita katakan, kalau kamu orang soleh, usahakan jadi orang kaya. Kenapa? Karena sebaik-baik harta itu adalah harta yang ada di tangan orang yang soleh. Nah. Kemudian Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi itu jawaban. Nah, ada orang soleh dulu, namanya Fudail bin Iyad. Ini dulu beliau ini penyamun, ya, pernah menjadi pimpinan garong, perampok. Nah, kisah tobatnya itu diabadikan dalam kisah orang-orang soleh itu. Dia ini jatuh cinta kepada seorang gadis. Tapi gadis ini tidak mau, karena dia tahu bahwa Fudail ini adalah seorang perampok. Sampai satu malam, karena sudah tidak tahan ingin bertemu, Fudail bin Iyad ini kemudian memanjat tembok rumah perempuan ini. Dia panjat tembok rumahnya, ya, untuk apa? Untuk sekedar melihat wajah, ya, orang yang dia cintai itu. Di tengah malam. Dan ketika dia sudah ada di atas tembok itu, dia mendengarkan gadis pujaan hatinya ini ternyata sedang membaca Al-Quran. Lagi baca Quran, Pak. Lagi baca Quran. Dan ayat yang dibaca itu ada dalam surah Al-Hadid. Suratul Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Alam ya'ni lilladzina amanu, alam ya'ni, apakah belum tiba masanya? Apakah belum tiba masanya lilladzina amanu, bagi orang-orang yang di dalam hatinya itu ada keimanan, an takhsha'a qulubuhum, untuk menjadi takut hatinya, li zikrillah, karena mengingat Allah. Jadi mendengarkan ayat ini, di situ Allah kemudian memberikan hidayah kepada perampok ini.
Jadi ketika ditanya, seakan-akan bacaan Quran itu pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Fudail, umurmu itu sudah berapa? Kamu itu kan orang mukmin toh. Apakah belum tiba masanya bagi kamu itu untuk tunduk, khusyuk, takut kepada Allah? Nah, ketika itu dia merasa ditanya. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Allah, sudah tiba masanya. Ya, sudah tiba masanya. Itulah kemudian yang menjadikan dia sadar, lalu merubah hidupnya. Di sisa hidupnya itu kemudian dia menjadi orang yang soleh, ahli zuhud, ahli ibadah, masyhur Fudail bin Iyad ini. Nah, suatu ketika ada orang yang datang kepada beliau meminta nasihat. Wahai Syekh, saya ini sudah tua, saya bingung ini harus ngapain. Ya, saya merasa bahwa tidak ada arah yang jelas dalam kehidupan saya. Hidup saya ini masih bercampur antara taat dengan maksiat. Saya sudah tua, tapi hidup saya ini belum jelas. Ya. Apakah masuk ke golongan kanan atau golongan kiri? Masih campur aduk. Nah, istilahnya ini taatnya ada, tapi maksiatnya juga masih jalan. Nah, dia minta nasihat kepada Fudail bin Iyad. Maka Fudail bin Iyad kemudian bertanya, Bapak ini umur berapa sekarang, Pak? Umur berapa sekarang? Saya 60 tahun, Pak. Saya 60 tahun. Kalau begitu berarti Bapak ini sudah berjalan kembali kepada Allah selama 60 tahun. Nah, Bapak ini sudah berjalan kembali kepada Allah selama 60 tahun. Orang tua ini kemudian mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Fudail bin Iyad mengatakan, nah itu jawabannya itu. Jadi kegalauan Bapak, kebingungan Bapak mencari arah hidup ini harus bagaimana, itu jawabannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika kita mengatakan inna lillah, kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Ketika kita mengatakan itu dan kita meyakini itu, artinya apa? Artinya kita pasti akan dikembalikan kepada Allah dan kita pasti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan siapa yang yakin bahwa akan berdiri di hadapan Allah, dia harus menyadari bahwa dia akan ditanya. Ya. Jadi kita ini kan punyanya Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Otomatis ketika kita kembali nanti, kita akan berdiri di hadapan Allah. Dan ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita pasti akan ditanya. Jadi siapa yang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah, akan berdiri di hadapan Allah, akan ditanya oleh Allah, maka dia harus menyiapkan jawaban. Dia harus menyiapkan jawaban. Jadi tidak usah bingung, Pak. Sisa umur Bapak yang ada sekarang ini, siapkan jawaban. Wahai Syekh, memangnya bagaimana caranya kita tahu kita punya sisa umur berapa? Nah, ini pertanyaan ini, Pak. Kira-kira sisa umur kita berapa? Kita tidak tahu. Tapi Fudail bin Iyad mengatakan yang pasti, yang tersisa dari umurmu itu adalah hari ini. Itu yang pasti. Yang tersisa dari umurmu yang pasti adalah hari ini. Hari ini. Ya. Jadi perbaiki yang tersisa. Hari ini. Besok tidak usah dipikir dulu. Perbaiki yang tersisa hari ini. Jadi putuskan di dalam keyakinanmu bahwa sisa hidupmu itu tinggal hari ini. Perbaiki yang tersisa. Kalau yang tersisa ini kau perbaiki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu yang lalu
dan kamu tidak usah memikirkan tentang dosa-dosa yang akan datang. Ya. Karena sisanya tinggal hari ini perbaiki. Nah, tapi kalau hari ini kamu maksiat, hari ini kamu masih gunakan untuk maksiat, sisa umurmu masih kamu gunakan untuk maksiat, maka ketahuilah kamu akan diazab karena dosa-dosamu yang lalu dan juga akan diazab karena dosa-dosamu yang akan datang. Nah, ini sangat indah arahan ini. Ini arahan emas betul, bahwa bagaimana di usia-usia senja 40, 50, 60 kita hidup dengan niat untuk memperbaiki yang tersisa. Nah, yang tersisa itu yang mana? Nah, hari ini, yang pasti hari ini. Nah, sehingga di usia-usia seperti kita ini sekarang, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jangan lagi menunda-nunda kebaikan. Jangan lagi besok-besok, jangan lagi nanti-nanti, jangan lagi kapan-kapan. Nah, jangan. Karena yang tersisa itu ya hari ini saja. Itu yang pasti. Ya, setelah itu kemudian tidak ada kejelasan. Jadi ketika kemudian kebaikan datang, maka segeralah, bersegera. Ya, ada peluang-peluang bagi kita untuk membantu sesama, kita ada sedikit, ya apapun itu, maka jangan tunda-tunda lagi, jangan menunggu 10 malam terakhir, karena ada begitu ya. Jadi ini kan ada uang ini, ya, mau disedekahkan, tapi tahan dulu, sampai istrinya tanya, Pak, kenapa belum disedekahkan ini? Kenapa ini belum disumbang-sumbangkan ini? Apa kata bapaknya? Nunggu 10 malam terakhir. Jangan lagi, Pak, jangan. Belum tentu sampai di situ, ya. Belum tentu. Jadi yang tersisa bagi kita kalau sudah umur 40, 50, 60 ke atas, yang tersisa itu hanya hari ini saja. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini, maksimalkan. Ya. Jangan sampai terlambat lalu kemudian berujung pada penyesalan. Nah, baik, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini dulu kajian kita asar ini. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.